Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jin. Sudah sampai ayat 23. Jadi pada pertemuan yang lalu kita ayat 23 sudah kita baca setengah. Ini ayat ini respon dari dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, karena banyak orang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad, salah satu kafir Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, kamu akan aku jaga keamananmu, aku selamatkan dari neraka." Ya, ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, ketika jin pada periode yang ke-6 itu hampir 70 jin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Waktu itu datang jin ada jin yang namanya Wardan. Dia mengatakan Wirdan. Jin ini mengatakan, "Saya akan menyelamatkan kamu, memberikan keamanan kepada kamu dengan syarat jangan berdakwah lagi. Keamanan itu akan saya berikan." Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak butuh keamanan dari kamu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir." Yang menolong saya Allah, ya nama. Yang memberikan nikmat kepada saya juga Allah. Yang memudaratkan saya Allah, semua Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup pendirian saya kepada Allah saja. Makanya ayat 23 pada pertemuan yang lalu itu respon Nabi terhadap ajakan orang kafir tadi atau jin tadi yang mengajak Nabi untuk berhenti berdakwah. Sekarang kita lanjut. Ini pertengahan ayat 23. Yang ayat sebelumnya ya kita baca saja sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa balagham minallahi wa risalatihi. Jadi illa ini namanya istithna muttasil. Karena istithna itu ada dua, pengecualian. Ada istithna muttasil, pengecualian yang masih berhubungan dengan cerita sebelumnya. Ini cerita sebelumnya kan mereka mengajak Nabi supaya meninggalkan dakwah. Nabi mengatakan illa, ya Nabi, illa balaghan, apapun perkataanmu saya tetap berdakwah. Saya tetap mengajak manusia. Maka Nabi tidak pernah takut kepada siapapun, Pak. Kenapa? Mudarat itu berasal dari Allah, manfaat berasal dari Allah, rezeki berasal dari Allah. Kalaupun ditahan rezeki juga Allah yang menahan rezeki. Musibah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah level khauf, level tinggi, atau level khasyah, level tinggi. Jadi tidak hanya omong saja. Kalau kita kan level kita masih ngomong-ngomong saja. Ketika iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, salatku, ibadahku lun mandung padrane Allah. Ketika diuji dengan kematian becukah kagoyang apa? Ya Allah, akan meninggal ya lun, ya Allah. Ya Allah, usaha saya sudah bangkrut ya Allah. Kita pandai ngomong saja. Artinya apa? Kita itu level-levelnya masih level-level bawah takutnya. Jadi yang dikhawatirkan jangan sampai jadi seperti orang munafik. Dia melafazkan dengan mulutnya, tetapi hatinya itu walam tu'min qulubuhum. Hatinya tidak beriman dan yakin. Mereka salah tapi tidak yakin.
Mereka melakukan sesuatu bersama Rasulullah, termasuk ikut perang Khandaq. Tetapi mereka tidak yakin. Ini kalau terbunuh bagaimana ini? Ya, anda yakin, Pak. Maka jangan jadi seperti orang munafik. Orang munafik itu dia berbuat, dia mengucapkan, dia berbuat, mari kita berbuat kebaikan, tapi hatinya tidak yakin. Maka sekarang kita lanjut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ini kita bagi-bagi dua ini, Pak. Jadi kalau panjang ayatnya begini, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Ini ayatnya panjang. Sekarang kita pilah-pilah menjadi dua. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, ya itu yang pertama. Coba diterjemahkan Pak Endang. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Sudah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, barang siapa yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang sudah keluar jalur dari perintah Allah, barang siapa yang sudah keluar jalur dari larangan Allah. Ini makna wa may ya'sillah. Jadi ya'sillah itu yakhrud an hududillah. Dia sudah keluar, itu maksiat namanya. Jadi seorang itu punya jalur, Pak, maka namanya syariat. Syariat itu kalau dalam bahasa Arab syari itu jalan lempang seperti jalan tol. Keluar dari situ maka sudah keluar syariat. Syariat itu sudah menggambarkan ini harus begini, ini begini, ini begini. Tidak boleh berbuat ini. Ketika kita keluar dari itu maka sudah keluar dari syariat. Maka sudah dikatakan sudah berbuat maksiat. Atau kalau istilahnya penafsir lain apa namanya? Tajawaza al-hadda. Sudah keluar batasan. Maka batasan itu had. Makanya hukuman itu hudud. Orang yang berbuat ini harus dihukum begini. Kenapa? Karena sudah keluar batas. Seorang yang mencuri itu sudah keluar batas. Karena ada ketentuan-ketentuan, tidak boleh ambil punya orang lain. Karena sudah dari ketentuannya, maka ada hudud bagi dia. Hududnya apa? Potong tangan. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digarisbawahi oleh Allah. Bagaimana seorang itu mencuri harus dipotong tangan, bagaimana? Jadi makanya pada masa Rasulullah ada seorang pemuda itu yang tidak dipotong tangan karena tidak mencukupi ketentuan-ketentuannya. Makanya di dalam kitab tafsir ada punya orang Aceh, Hasbi As-Siddiqi. Beliau ada tafsir beliau. Jadi termasuk juga beliau mengadopsi dari tafsir yang lain. Di situ beliau mengatakan seorang yang dikatakan mencuri itu, karena beliau menghubungkan tafsir beliau dengan fikih, Hasbi As-Siddiqi. Ketika seorang mencuri, kapan dia dipotong tangan? Ketika memang dia betul-betul seorang pencuri, bukan pertama sekali mencuri, tidak. Ya, itu salah satu unsur potong tangan. Makanya kalau dia itu memang baru sekali dia mencuri, kemudian dia tidak dikatakan sebagai asariqu wasariqatu. Yang dikatakan asariqu wasariqatu, dia memang profesi dia sebagai pencuri. Ya, nih, Pak. Jadi dia itu sudah meresahkan orang lain, maka potong tangan. Kemudian barang yang dicuri itu pun harus di tempatnya, di tempat barang itu. Kalau barang itu diletakkan di jalan, di dekat rumah, kita biarkan begitu saja, maka syarat untuk potong tangan itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan barang itu. Yang dapur hili ke rumah megadah tu. Maka kalau di sebahagian negeri Arab itu, ketika kita hilang, rumah kita masuk pencuri, kita lapor sama polisi. Polisi mengatakan begini. Jadi teman saya hilang emas, Pak. Emas hilang, duit hilang. Ditanya oleh polisi, "Aina wada'ta? Kamu di mana letakkan emas itu? Di mana kamu letakkan duit itu?" "Saya letakkan di atas kasur." Ya, nampak. Ya, kenong, Pak. Jadi artinya apa? Apakah kamu letakkan di tempatnya? Apakah kamu letakkan dalam lemari, kamu kunci? Oh tidak. Oh kalau itu bukan urusan kami. Ya merusahan Pak yang beliti, Pak. Itu bukan urusannya. Kenapa? Karena pencuri itu dia mengambil sesuatu itu bukan pada tempatnya, bukan pada tempat emas, di atas kasur diambil, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini nanti dalam kajian fikih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Jadi digandengkan adalah Allah dan Rasul, bukan Allah saja tapi Rasul juga. Kita bukan patuh kepada Allah saja, pada Rasul juga, ya, Pak.
Karena ada orang patuh kepada Allah, pada Rasul tidak patuh. Ada orang patuh kepada Rasul tapi tidak patuh kepada Allah. Berbeda dengan yang Allah katakan begini, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Itu konteksnya berbeda. Artinya yang dibawakan oleh Rasulullah adalah syariat-syariat, ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah. Berbeda dengan begini, seorang patuh kepada Rasulullah tapi kepada Allah, Allah ilmu batu dah ni Pak. Waktu dalam Al-Quran ini banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Itu yang maksudnya ini Pak. Tapi yang maksud Allah tadi, barang siapa yang patuh kepada Rasulullah dan ajarannya sama seperti patuh kepadaku, itu berbeda. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti kata Yahudi dan Nasrani ketika mereka melihat Al-Quran. Apa kata beliau? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami percaya kepada sebahagian dan sebahagian tidak percaya. Ana patih, Pak. Enggak percaya dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau satu saja tidak kita yakini dalam Al-Qur'an itu berarti sudah bermasalah kita, Pak. Sudah bermasalah. Sama seperti rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Satu saja tidak yakin berarti iman kita bermasalah. Kita yakin kepada semuanya, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada kita, yakin kepada para malaikat, yakin kepada hari akhirat, hari kebangkitan, tapi tidak yakin kepada takdir. Nak yakin kepada takdir, maka iman kita juga bermasalah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Kalau kata Imam Jalalain, ya'sillaha wa rasulahu yata'allaqu bitauhid wa lam yu'min bihima. Ini erat kaitannya dengan tauhid. Maka seorang itu dikatakan bermaksiat kalau tauhidnya bermasalah. Salah satu contohnya kufur ihsan. Bagaimana dikatakan kufur ihsan? Seorang salat, dia beribadah, tapi dia tidak yakin dia menghadap siapa, tidak yakin. Nyopu lihat semayang tebi-tebi, so dah hadap boleh. Ini kenapa salat selalu? Berkejut pahala, kibang pahalanya. Alah kakak daripada hana mu'ah dah semayang dia juga. Daripada hana mu'ah kan puasa laju. Kita puasa aja terus. Daripada tidak enak sama tetangga, itulah kita buat aja kebaikan. Kita nak tahu kebaikan untuk siapa, hanampung ya, Pak. Ini juga masuk ke dalam kufur ihsan. Jadi artinya dia berbuat tapi dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bersedekah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, dan barang siapa yang yakin terhadap kebijakanku, kata Allah. Dia yakin kebijakanku, yakin terhadap perintahku, yakin terhadap apa yang aku larang, fasanu yasiruhu lil yusra. Saya permudah semua hidupnya, kata Allah. Di dunia saya mudahkan, di akhirat saya mudahkan. Makanya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya berikan jalan, kata Allah. Maka kalau tidak ada jalan, tak pernah diberikan jalan oleh Allah, kita bertanya dulu pada diri kita, apakah ketakwaan itu sudah ada atau belum ada? Kita masih berbuat maksiat, bagaimana takwa, ya Pak? Kita masih etika tidak baik, bagaimana mau bertakwa, ya Pak? Akhlak bobrok, bagaimana mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kalau di dalam kajian tasawuf itu bagaimana diatur interaksi dengan Allah. Jadi bukan dengan Allah saja, jangan Allah get, dengan manusia naget. Etika tidak baik, semua tidak baik, ya sama saja. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ampuni dosa-dosanya, menggunakan kalimat min dzunubihim. Itu min li tabaid. Kalau kalian punya dosa, akan saya ampuni sebahagian dosa kalian. Sebahagiannya lagi mana? Minta maaf dulu kepada manusia yang kalian bermasalah dengan mereka. Jadi tidak kita ketika bermasalah kita minta ampun langsung diampuni, tidak. Sebahagian saja, kata Allah, yang berhubungan dengan saya saja. Tapi yang berhubungan dengan masyarakat, kalian mentalimi dia, mengambil hak dia, kalian ghibah dia, harus minta maaf sama dia. Karena itu urusan kalian dengan dia. Karena kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, itu ada hak Allah, ada hak ibad. Ibad itu hamba. Ketika kita sudah memenuhi hak Allah, kita harus memenuhi juga hak hamba, ya, tetangga kita dan lain sebagainya. Lalai mau pakai dengan tetangga, lalai karu dengan tetangga, ibadah laju, ya, ibadah laju. Maka jangan sampai jadi seperti seorang wanita yang melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu dengan tetangga saya akui dia seorang ahli ibadah, ya Allah. Dia puasa, dia berbuat ini, tetapi dia menyakiti hati saya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah.
Segala ibadahnya tidak membentuk karakter dia menjadi mukmin yang baik. Setiap apapun yang dilakukan, bangun tengah malam, tidak membentuk karakter dia menjadi orang baik. Setiap perbuatan dia, naik haji, umrah, tidak membentuk karakter dia. Artinya kan rugi saja, Pak. Tidak ada manfaat dan faedah. Ini wa may ya'sillaha wa rasulahu. Jadi barang siapa yang bermaksiat, artinya tidak beriman, tidak yakin. Ini kalau dalam satu versi, Pak. Dalam versi yang lain sudah keluar jalur, keluar hudud. Maka kenapa kita itu disuruh terus beristighfar? Kenapa kita terus mengingat Allah? Kenapa disuruh berzikir kepada Allah? Karena ketika kita sudah keluar jalur, astagfirullahaladzim, tak temong jalur lembah. Kemudian keluar lagi jalur, kita kan nggak tahu kita sudah keluar jalur, Pak. Hanya tak roh, Pak. Apakah dengan ria dan lain sebagainya? Karena ria itu kan termasuk syirik kecil, Pak. Kita tidak sadari, Pak, syirik kecil. Nyan menyokon lun panena yang pegal lain, yang kamu lain, Pak. Itu sudah dia beribadah bukan karena Allah lagi, Pak. Artinya tenang-tenang saja kita, buat terus. Ya, kita buat terus. Yang menyaksikan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah kedepunya, Pak. Allah kedepu. Kepu untuk apa diketahui oleh manusia lain, Bahkan sahabat ketika sedang duduk dengan Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau seandainya ya Rasul, ini seandainya kami ingin memancing orang lain untuk bersedekah, boleh enggak ya Rasulullah? Contoh begini ya Rasulullah, ketika tidak ada yang mau bersedekah, akhirnya saya keluarkan duit, ini sedekah saya untuk memancing orang lain, boleh enggak ya Rasulullah? Kita sedang duduk-duduk, ini pikir masalah tempat wudhu, tidak ada yang mengeluarkan duit, dapat duit depeng nih, tertuh ribe, ini duit dari saya. Ikalan lipat kecil, tertuh ribe, masyarakat lu tertuh ribe, kan mungkin yuk tertuh ribe, kakek lalu 500 ribe, nampak kecil nama, Pak, apa namanya, gaknya 500 ribe, hana mungkin loan kurang darinya, loan 3 juta, ikalan 4 camat, loan 2 juta, ikalan lagi, loan 5 juta lagi, Pak. Boleh enggak seperti itu ya Rasul? Rasulullah mengatakan apa? Boleh, tapi saya takut kalian ria nanti, kata Rasulullah, ya Pak. Jadi kalian itu apa? Kan loan tumbang yang 3 juta, kan loan tumbang 2 juta, ya nih Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh begini juga ya. Jadi ketika diumumkan Bu, ini sumbangan dari bapak ini 500.000. Pegat nan Pak. Urung habis kalian kayaknya mendum. Ya, rupanya 500.000 Bang itu. Kemudian 1 juta dari bapak ini, kalian mah lebih haya dalam ron lego. Dari bapak ini 5 juta, kalian lompat yang bapak itu 5 juta. Kemudian dari hamba Allah 20 juta. Ya, Mbak. Orang tidak tahu melihat siapa, Pak. Tahu kalian hamba Allah. Ada seorang bapak karsah kayaknya, hana turi kayaknya. Ya cukeh, nuturi itu hamba Allah, angkelun. Ya, Mbak. Ya sama saja gitu, Pak ya. Namanya hamba Allah tapi kepercaya hamba Allah menolong, hamba Allah, ya, Pak. Ini berarti apa? Enggak sanggup tahan juga dia, Pak. Ini berarti terkait dengan keimanan juga. Dia enggak yakin kepada Allah. Kita beribadah saja. Fasayarallahu a'malakum. Allah akan melihat amal ibadah kita. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, ini fa jawab namanya, Pak. Jadi di dalam gaya bahasa Al-Qur'an, dalam gaya bahasa hadis atau di dalam gaya bahasa Arab itu ada namanya jumlah syartiyah. Jadi jumlah syartiyah itu bisa saja dimulai dengan man, bisa saja dimulai dengan idza, bisa saja dimulai dengan man, idza, kemudian ada beberapa syarat yang lainnya. Jikalau, maknanya jikalau. Dia dijawab syarat dengan fa, Pak. Ya, fa. Ini fa jawab syarat namanya. Kalau kalian itu sudah keluar batasan, sudah keluar dari jalur Allah dan Rasulnya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu nara jahannam. Ini lam tahqiq lam tamlik namanya. Maka seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa jahanam? Padahal di dalam Al-Quran banyak neraka. Kenapa nanti disebutkan satu-satu, tidak disebutkan semuanya? Di dalam Al-Quran disebutkan laha sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Di setiap pintu itu ada pintu-pintu lagi, Pak. Bahkan di dalam tafsir itu diungkapkan sab'ina alfa abwabin. 70.000 pintu lagi. Ketika dibuka satu pintu ada 70.000 pintu lagi. Dibuka ada 70.000 pintu lagi. Ini namanya di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, namanya majaz mursal alaqah juz'iyah.
menyebutkan sebahagian neraka saja. Tidak perlu sebutkan semuanya, tidak perlu sebut mendum, sebutkan sebahagian saja. Mewakilinya, mewakili. Pak Kecik ketika diundang oleh Pak Camat, cukup Kecik saja datang, tak perlu datang masyarakat semuanya. Pak Kecik itu sudah mewakili masyarakatnya, berapa ratus orang, berapa ratus kakak, sudah mewakili. Ini begitu juga. Neraka jahanam ini tidak perlu disebutkan lain. Tidak perlu disebutkan ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah, tidak perlu sebutkan. Sebutkan satu saja, sudah mewakili yang lain. Artinya seorang yang sudah keluar jalur, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, la yakhruju ahadun, seorang itu tidak akan keluar dari neraka kecuali dia akan tinggal di dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu apa? Ratusan ribu tahun, Pak. Ya, lama sekali ahqaba itu. Jadi ahqaba itu jamak dari hikbun. Ahqaba itu mencapai ahqaba kalau sudah ada 500 tahun. Ya, Pak. Kemudian satu hikbun juga sekian ratus tahun. Kita kali saja. Kemudian kali satu hari 1000 tahun. Begitulah seorang berada dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka paling enggak kita habis salat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nu puji ulun dari api neraka, nu puji ulun dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya. Ini namanya halun muqaddarah. Apa itu halun muqaddarah? Jadi maksud khalidina fiha, ada orang di dalam neraka yang dimaksud kekal di sini apa? Terus di situ sebelum dia dapat syafaat. Dia terus di situ kecuali dengan izin Allah dia bisa keluar. Atau khalidina fiha abada, terus menerus di situ tidak keluar lagi. Ya, tidak keluar lagi. Inilah yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat ini memantau sorga dan neraka. Memantau beda dengan masuk. Beliau cuma memantau saja. Ketika Allah menciptakan sorga dan neraka, ini malaikat cuma memantau saja. Kalau mantau dari luar, apa kata malaikat? Beliau memberikan komentar kepada Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana nikmatnya sorga kecuali dia masuk dulu ke dalam sorga. Dan beruntunglah orang-orang yang dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia kekal di dalam sorga. Ini kata malaikat. Kemudian yang kedua, tidak ada yang tahu bagaimana azab neraka kecuali dia masuk dulu ke dalam neraka. Sampai malaikatnya mutat-tat di dengan neraka, mutat-tat dengan neraka. Kita ceramah ada pegang neraka bina-bina meyotan, baju dan yo, Pak. Upun nerakanya, kiban nerakanya, ya namanya. Bahkan seperti Yahudi, Pak. Apa kata Yahudi? Ini adalah dalam tafsir Baydawi, Pak. Kami pun kalau dibakar dalam neraka, la yaqilu an arba'ina sanah. Tidak lebih dari 40 tahun, ya, Pak. Wa namshi, kami terus berjalan hatta laqina zaqum, sehingga kami ketemu dengan sebuah pohon namanya pohon zakum. Setelah pohon zakum langsung sorga. Ya, Yahudi, pikiran Yahudi, Pak. Yahudi mengatakan tidak apa-apa kami dibakar, paling-paling 40 tahun dibakar. Ya. Kenapa? Karena 40 hari kami itu ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia akui sendiri, Pak. Ketika Nabi Musa menerima wahyu arba'ina lailah, 40 malam. Ketika itu kaumnya menyembah patung. Jadi tidak ada masalah kami. Kami cuma punya dosa 40 hari, paling-paling 40 tahun dibakar. Setelah itu ketemu pohon zakum, di balik pohon zakum itu surga. Langsung ada mau surga kamu. Ya, ini sama seperti orang ngomong begini. Kenapa banyak kali buat maksiat? Nepegang maksiat, netemecu, nepegangnya bah ke dia, bah le maksiat. Untuk watai le maksiat, bengih malaikat. Iram cukup tegar dalam neraka sehingga lewat neraka temang surga. Ini pikiran Yahudi je, Pak. Jadi artinya apa? Yahudi itu hanaya ke neraka, Pak. Tak takut sama sekali, Pak. Ya. Jadi ini khalidina fiha abadan. Ini abadan sering digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Abadal Abidin. Ya, Pak. Abadal Abidin. Hanale setelah abadal abidin, Pak. Artinya memang kekal selama-lamanya. Kecuali apa? Dia nanti dapat syafaat. Ya, kalau dapat syafaat. Sedangkan orang tidak salat saja, Nabi tidak bisa berikan syafaat kecuali dengan izin Allah, Pak. Anak yang saleh tidak bisa kasih syafaat kalau ada ayahnya tidak salat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjut. Hokayo. Hatta idza ra'au
ma yu'adun fasaya'lamuna man adha'afu nasira wa aqallu adada. Ini panjang sekali kalimatnya. Mungkin kita pilah-pilah dulu, kita bagi sedikit-sedikit, kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Sekarang kita baca sedikit-sedikit dulu, Pak. Terima kasih.